menegur itu tugas yang berat sekali. Tapi itu kewajiban. Karena kita mencintai orang lain, maka kita wajib mengingatkan dia kalau dia bersalah. Terutama dalam keluarga, lebih mudah. Kalau urusan dengan tetangga, ya tetap punya kewajiban, tapi lebih dengan keluarga sendiri. Sulit memang. Saya sendiri juga tidak mudah menegur. Tapi kalau ada orang yang bersalah, saya merasa harus memberitahu. Bagaimana caranya? Nyindir. Itu kepandaian orang Indonesia, nyindir. Bagaimana kita mengingatkan orang yang salah dengan tidak langsung mengatakan, kamu salah. Contoh, kalau ada seorang imam misalnya, malas untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan. Waktu makan saya katakan, penting sekali bahwa imam itu berkumpul. Suatu hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Mestinya yang saya ajak omong itu tahu bahwa dia termasuk orang yang tidak melakukan itu. Jadi tidak langsung, Romo kok jarang ikut. Gitu. Atau nyindir dalam bentuk lain. Pokoknya kita mengatakan kesalahan orang lain tanpa langsung menunjuk-nunjuk orang itu. Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan. Sekali lagi, kalau kita menegur, bukan karena kita suka menegur, tetapi karena itu termasuk perintah Tuhan. Bene. Angelus Domini, unciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovi, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Yang terkasih Pastor Paroki, biarawan, biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, khususnya Krismawan, Krismawati yang terkasih, selamat sore. Hari ini, hari Minggu biasa ke-23, dan sekaligus kita memperingati ulang tahun paroki. Dan pada kesempatan ini juga ada 15 orang dari antara kita akan menerima sakramen Krisma, sehingga mereka dilengkapi dengan 7 karunia Roh Kudus agar menjadi orang Kristen yang dewasa, yang kuat dan bisa menjadi saksi Yesus dalam kehidupannya. Kita bersyukur karena hari ini mereka akan menerima kepenuhan sakramen inisiasi. Para saudara yang terkasih, mari kita awali Ekaristi
dengan mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita. Lagi pula, aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dan seiman dalam Yesus Kristus, ketika Allah menciptakan dunia, Allah selalu memberikan penilaian. Allah melihat apa yang dikerjakannya itu baik adanya. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, masih seorang diri, yaitu Adam, Allah melihat bahwa ada sesuatu yang kurang. Allah sendiri yang mengatakan tidak baik kalau seorang manusia seorang diri. Dengan kata lain, tidak baik Adam sendirian. Karena itu kita tahu bahwa Allah menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan, sebagai teman yang sederajat dengan Adam. Menjadi teman hidup, membuat Adam yang mungkin tadinya sudah bahagia, menjadi makin bahagia ketika Tuhan memberikan perempuan, yaitu Hawa, kepadanya. Para saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, tidak sendirian. Kenapa? Karena manusia itu adalah gambaran dari Tuhan. Manusia itu diciptakan mirip Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan kita itu Allah. Allah cinta kasih. Allah Tritunggal Maha Kudus yang saling mengasihi. Bapa mengasihi putra, putra mengasihi Allah Bapa, dan pengikatnya adalah Allah cinta kasih, yaitu Allah Roh Kudus. Siapa yang tidak mencintai tidak mirip Tuhan. Jadi siapa yang tidak bisa mencintai itu gagal, luput dari tujuannya. Itulah alasannya mengapa manusia diciptakan tidak sendirian. Manusia diciptakan untuk meniru Tuhan, yaitu mencintai sesamanya seperti dirinya sendiri, seperti dikatakan oleh Santo Paulus di dalam bacaan kedua tadi. Kita diciptakan untuk mencintai. Maka ada lagu yang terkenal, entah apa judulnya, karena cinta, karena cinta. Memang semua itu alasannya adalah cinta. Manusia yang paling malang di dunia bukanlah manusia miskin, bukan. Bukan manusia yang sakit atau mungkin mengalami sesuatu tidak sempurna dalam hidupnya. Tidak. Manusia yang paling celaka adalah manusia yang seorang diri, merasa kesepian, merasa tidak dicintai orang lain, dan tidak mampu mencintai orang lain. Itulah manusia yang paling celaka, yang paling menderita. Sebaliknya, manusia yang paling bahagia adalah manusia yang bisa saling mencintai. Saya tidak perlu menguraikan ini. Bapak Ibu yang saling mencintai tentu tahu apa artinya bahagia karena saling mencintai. Itulah amanat yang diberitakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua. Akan tetapi, dalam mencintai ada juga kewajiban yang sulit bagi kita orang Indonesia atau orang Asia pada umumnya. Apa itu? Dalam mencintai ternyata kita punya kewajiban untuk menegur orang lain kalau dia bersalah. Kalau kita tahu dia berbuat dosa, ada kewajiban untuk mengingatkan dia supaya dia tidak jatuh dalam jurang malapetaka dan maut.
Bacaan pertama menggambarkan Nabi Yeskiel sebagai nabi yang diutus Tuhan untuk menjaga bangsa Israel, untuk menegur bangsa Israel kalau berbuat dosa. Dan kalau Nabi Yeskiel melalaikan tugas untuk menegur bangsa Israel, Tuhan akan menuntut dari nabi ini karena dia tidak menjalankan kewajibannya. Dalam Alkitab berkali-kali ditekankan pentingnya menjadi penjaga bagi sesama, pentingnya menegur, pentingnya mengingatkan sesama kalau berdosa. Itulah yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Tapi kita orang Indonesia selalu merasa sulit untuk menegur. Alasannya memang masuk akal. Kita tidak sempurna kok menegur. Kita juga lemah kok menegur orang. Terutama bagi budaya kita, menegur itu tugas yang berat sekali. Tapi itu kewajiban. Karena kita mencintai orang lain, maka kita wajib mengingatkan dia kalau dia bersalah. Terutama dalam keluarga, lebih mudah. Kalau urusan dengan tetangga, ya tetap punya kewajiban, tapi lebih dengan keluarga sendiri. Sulit memang. Saya sendiri juga tidak mudah menegur. Tapi kalau ada orang yang bersalah, saya merasa harus memberitahu. Bagaimana caranya? Nyindir. Ya, nyindir. Itu kepandaian orang Indonesia itu ya, nyindir. Nyindir. Bagaimana kita mengingatkan orang yang salah dengan tidak langsung mengatakan kamu salah. Contoh, kalau ada seorang imam misalnya, malas untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan. Ya waktu makan saya katakan penting sekali bahwa imam itu berkumpul. Penting sekali. Itu suatu hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Mestinya yang saya ajak omong itu tahu bahwa dia termasuk orang yang tidak melakukan itu. Jadi tidak langsung, Romo kok jarang ikut gitu ya. Atau nyindir dalam bentuk lain, pokoknya kita mengatakan kesalahan orang lain tanpa langsung menunjuk-nunjuk orang itu. Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan. Sekali lagi, kalau kita menegur bukan karena kita suka menegur, tetapi karena itu termasuk perintah Tuhan. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon semoga cinta kasih di antara kita dapat berkembang dan termasuk semangat untuk menjaga sesama kita melalui teladan baik. Teladan baik juga. Misalnya kalau ada orang yang suka makan berlebihan, negurnya kita tidak makan. Kita harus bisa menjaga diri, tidak makan tanpa bisa mengatur hawa nafsu. Dengan kita makan sedikit, membuat orang yang makannya terlalu banyak, mestinya ya merasa dia ditegur. Kira-kira itulah cara yang bisa kita pakai. Mari kita lanjutkan sambil mohon berkat Tuhan atas diri kita dan terutama atas ke-15 orang yang akan menerima sakramen penguatan. Tuhan memberkati. Yang mulia Monsinyur Hendrikus Pidiarto Gunawan Okam, pada hari ini, tanggal 9 September tahun 2023, umat Katolik dari Paroki Gembala Baik Batu yang berjumlah 15 orang ingin menerima sakramen penguatan dari Bapak Uskup agar mereka dapat menjadi umat Katolik yang dewasa imannya dan menerima kepenuhan inisiasi sebagai seorang Katolik. Terima kasih kepada Romo Paroki, Dewan Pastoral Paroki, Ketua Lingkungan, para guru agama, dan semua saja yang telah membantu menyiapkan calon penguatan ini. Maka marilah kita bersama-sama mohon kedatangan Roh Kudus dengan menyanyikan bersama lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. Saya persilakan berdiri. Para wali krismawan krismawati yang terkasih,
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Anda semua agar layak menjadi wali Krismawan Krismawati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian yang akan menerima sakramen Krisma, sebelum saudara menerima Roh Kudus, ingatlah akan iman yang telah saudara akui pada waktu dibaptis atau yang telah diakui dengan perantaraan orang tua atau bapak ibu baptis. Saya mohon seluruh umat ikut membaharui janji baptis bersama mereka. Apakah saudara menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, puteranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan kepada saudara secara istimewa seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Percayakah saudara akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada para anaknya ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-hambamu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu demi Kristus pengantara kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami Kau perkenankan mengabdi Engkau dalam roh dan kebenaran, serta hidup dalam damai. Terimalah hamba-hambamu ini, yang sudah Kau tandai dengan salib putra-Mu dan pengurapan Roh Kudus. Izinkanlah mereka mempersembahkan diri kepadamu bersama Kristus, supaya mereka makin lama makin Kau resapi dengan semangat Roh Kudus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Marilah mewartakan misteri iman kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan
saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Para saudara terkasih, hari ini kita patut bersyukur bahwa 88 tahun paroki kita telah berdiri, berumat berkembang, dan cukup banyak hari ini Krismawan-Krismawati yang diberkati melalui Bapak Uskup. Terima kasih Monsinyur Pidiarto yang telah menyempatkan diri bersama dengan kita dalam perayaan syukur ini dan juga pemberkatan sakramen penerimaan sakramen Krisma ini. Setelah ini nanti Monsinyur akan setelah berkat penutup dan lagu penutup, Monsinyur akan berfoto bersama dengan Krismawan-Krismawati dan bersama dengan para wali Krisma. Setelah itu beliau akan meninggalkan tempat. Untuk yang foto keluarga, dilanjutkan dengan foto tiap-tiap keluarga. Terima kasih atas partisipasi semua umat, dan semoga kehadiran Bapak Uskup hari ini sungguh-sungguh membawakan berkat bagi kita. Lalu kita bisa meneruskan permenungan yang disampaikan Bapak Uskup tadi. Terima kasih sekali lagi Bapak Uskup sudah meluangkan waktu untuk menyertai kami semua di umat paroki Batu ini. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Saya mengucapkan selamat kepada 15 orang yang telah menerima sakramen penguatan. Profisiat kepada paroki Gembala Baik Batu, mulai dari pastor sampai dengan umat, karena hari ini merayakan hari ulang tahun ke-88. Ya, tadi pagi saya mengkonfirmasi jam 5 betul? Ya. Yang datang siapa? Wakil? Oh tidak, saya sendiri. Karena sebenarnya pada jam yang sama ada acara besar Karmel. Ya, antara lain teman kelas saya merayakan pesta imamat 40 tahun dan yang lain-lain. Karena itu saya bilang, saya tetap memberikan sakramen Krisma, tapi maaf tidak ikut makan-makan. Kalau makan-makan sudah sering dengan Anda, ya. Tapi kalau merayakan 40 tahun imamat teman itu hanya sekali. Mohon maaf kalau saya setelah ibadat ini pamit, lain kali saja kita bisa bertemu dan makan-makan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Dan selamat kepada Romo Aki yang juga merayakan 25 tahun imamat. Hidup membiara. Ya, 25 tahun hidup membiara. Tapi demi umatnya dia bersedia tidak ikut acara penting ini, maka selamat kepada Romo yang telah mengorbankan kepentingan pribadi. Ya, terima kasih. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Ia telah melahirkan saudara kembali dari air dan Roh Kudus dan mengangkat saudara menjadi anaknya. Semoga ia memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra memberkati saudara sekalian. Ia berjanji bahwa roh kebenaran akan menyertai gereja-Nya. Semoga ia meneguhkan saudara untuk memberi kesaksian tentang iman yang benar. Semoga Allah Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Ia telah menyalakan api cinta kasih dalam hati murid-Nya. Semoga ia mempersatukan dan membimbing saudara kepada sukacita kerajaan Allah. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pulanglah, perayaan Ekaristi sudah selesai.